manfaatnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di sekolah dengan cuaca cerah dalam keadaan sehat. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Menjelang libur semangat dari sini. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu berkenan hadir rawuh di ruang guru ini ya sesuai kesepakatan ya 7.15 sudah ada di ruang guru ini untuk doa bersama kemudian beberapa informasi dan hukum. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin menyambung apa yang sudah pernah kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi kita hidup di dunia ini ibaratnya sebuah perjalanan Bapak Ibu. Kita ini sebuah perjalanan. Nah dalam perjalanan biasanya kita memang membutuhkan bekal, butuh sangu istilahnya gitu. Contoh, kita mau ke Simpang 5, mungkin bekal kita kalau mau ke Simpang 5 cukup 100.000, itu sudah cukup ke Simpang 5. Lah bagaimana kalau kita pergi ke Jakarta? 100.000 tentu tidak akan cukup. Mungkin ya 1 juta lah kalau ke Jakarta. Nah itu ke Jakarta. Kalau kita mau ke umroh misalkan ya Mbak Rahma kemarin ya umroh ke Arab Saudi sana, itu ya 1 juta tidak cukup. Paling tidak ya 50 juta. Itu bekal kita. Kalau bekal kita tidak cukup, ya tidak akan sampai Bapak Ibu, tidak sampai. Maka Bapak Ibu, hidup ini juga perjalanan, dan perjalanan kita jauh Bapak Ibu. Perjalanan kita sangat jauh, dan kita tidak akan kembali lagi. Mulai dulu kita berada di alam roh. Jadi roh kita, qadar kita, itu sudah ditulis oleh Allah itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Kita itu sudah ditulis. Oh besok ini, besok ini. Kemudian di alam roh kita masuk di alam kandungan. Alam kandungan hanya singkat ya, 9 bulan 10 hari rata-rata. Kemudian kita ini sudah perjalanan di alam dunia. Di alam dunia, kalau di dalam hadis itu rata-rata umatnya Rasul itu antara 60 sampai 70 rata-rata. Walaupun ada yang kurang dari itu, ada yang lebih. Di dunia juga tidak lama. Tapi Bapak Ibu di dunia ini sangat menentukan untuk perjalanan berikutnya. Inilah tempat untuk kita membuat bekal, mengumpulkan sangu. Kalau kita berjalan ke Simpang 5, ke Jakarta, ke Mekah, itu bekalnya hanya berupa harta, berupa uang. Tapi kalau ini Bapak Ibu, bekal kita tidak hanya harta benda. Yang penting justru di sini yang diharapkan bekalnya adalah amal kebaikan. Amal kebaikan. Ini saatnya kita untuk memperoleh, mendapatkan amal-amal baik di dunia ini. Ad-dunya majra'atul lil akhirat. Dunia ini tempat menanam. Maka di bulan Ramadan ini marilah Bapak Ibu betul-betul kita mendulang istilahnya ya panen amalan untuk bisa berbuat baik. Kemarin sudah saya sampaikan apa saja yang harus dilakukan di bulan Ramadan, antara lain ya 5 hal itu. Nanti setelah kita di dunia ini, begitu kita masuk perjalanan berikutnya di alam kubur. Karena Bapak Ibu hakikinya kita itu hidup terus, nanti akan mempertanggungjawabkan jawaban kita. Mati itu hanya perpisahan antara roh dan jasad saja. Perpisahan itu. Dan kalau itu sudah datang, fa'idha ja'a ajalun la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau itu datang tidak bisa diawalkan atau diakhirkan. Dan kullu nafsin
dha'iqatul maut, setiap diri itu pasti merasakan mati ya. Karena namanya mati itu hanya perpisahan saja, keluarnya roh di dalam jasad kita. Nanti terus ke alam kubur. Nah, di alam kubur ada beberapa pertanyaan ya, yang itu nanti ya tergantung amal kita bisa menjawab atau tidak. Ini bekal yang harus kita faedah ja'a jalul astaqim saat. Jadi tidak akan dimajukan, tidak akan diakhirkan. Mungkin kok yang sakit lama ya ada. Mungkin beberapa saat diambil oleh Allah ya ada. Ini oleh karena itu marilah Bapak Ibu, perjalanan ini masih sangat panjang, kita butuh amal yang baik. Maka Bapak Ibu marilah kita hidup di dunia ini betul-betul kita manfaatkan. Setiap gerak langkah kita niati dengan ibadah. Karena memang pada hakikinya kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu hal-hal yang mendekatkan diri kita pada Allah atau mungkin hal-hal yang jelek ya kita jauhkan. Termasuk juga biasanya hambatan di dalam diri kita yang kadang-kadang mungkin penyakit-penyakit hati kita itu kita buang jauh-jauh. Mungkin kadang marah, kadang iri, kadang dengki, kadang dan lain-lain. Itu penyakit hati kita jauhkan dari itu. Justru kita marilah terus kita berbuat baik, karena sesungguhnya lah orang yang baik itu yang bermanfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Ya, mungkin temannya butuhkan perbantuan ya kita tolong, kita sedekah dan seterusnya. Itu akan menjadi catatan baik yang nantinya itu untuk diri kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a falaiha. Kita berbuat baik itu ya untuk diri kita, berbuat tidak baik juga untuk diri kita, kembalinya pada kita. Maka marilah kita hidup yang singkat dan terbatas ini. Jadi hidup di dunia itu betul-betul singkat Bapak Ibu. Karena hitungan waktu ternyata itu beda antara di dunia dan di akhirat. Itu beda. Satu hari di akhirat sana itu di dunia 1000 tahun. Ini kan beda sekali. Sehingga kalau kita hidupnya itu 100 tahun ya, di akhirat sana hanya 2,4 jam ya. Kan kalau kita berapakan nanti itu balasan kita di sisi Allah itu terus menerus. Kholidina fiha abadan. Jadi sekecil apapun namanya malwis kolam darotil khairoyarok, itu yang baik itu juga akan dibalas. Bahwa yakmal miskola dalam syarroyarok, sekecil apapun juga akan dibalas. Maka marilah Bapak Ibu di tempat kita yang penuh barokah ini kita menyampaikan ilmu bermanfaat kepada anak-anak kita ya. Ini termasuk ya pekerjaan yang mulia ya, karena bekal kita nanti perjalanan sangat panjang. Begitu di alam kubur itu ya kita tidak tahu berapa juta tahun ya sampai hari kiamat. Nanti di hari akhir ya itu ada hari ada pembangkitan, ada yaumul hisab, yaumul mizan, sampai akhirnya terakhir kita menghadapi surga atau neraka. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita merenung seperti itu, marilah kita hati kita betul-betul kita tata, kita niatkan ya, khususnya kita diberi kesempatan oleh Allah menemui bulan Ramadan yang tinggal 9 hari lagi ini, ya marilah kita ya semangatkan diri kita, kita motivasi diri kita. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan berkah. Yes, saya kira itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.